Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kita adalah umat akhir zaman yang oleh Rasulullah tidak ditinggalkan materi, tidak diwariskan harta benda, tidak diwariskan harta dan kedudukan. Kita hanya diwariskan oleh Rasulullah syariat dan ajaran. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Nabi SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah Al-Quran wa sunnati ay tariqati. Sebagaimana saya kutip dari kitab Jami'us Shaghir, Rasulullah SAW meninggalkan dua wasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Yaitu Allah, Rasulullah meninggalkan dua hal. Yang pertama kitab suci Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahnya. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan hal tersebut, dua hal itu, maka Rasulullah menjamin niscaya pasti dia tidak akan pernah tersesat dalam dunia. Pemirsa, Rasulullah meninggalkan kita ajaran, meninggalkan syariat, dan itu bisa kita telusuri setidaknya melalui dua hal, yaitu kita pelajari Al-Quran dan kita pelajari hadis Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita belajar mempelajari Al-Quran dan hadis, di mana rentang waktu antara Rasulullah hidup dengan kita hari ini hampir 15 abad. Tentu dengan segala macam keterbatasan kita hari ini akan sangat sulit untuk bisa mengerti secara penuh, secara komprehensif dua warisan Rasulullah SAW tersebut. Nah, satu-satunya cara adalah kita berguru, belajar kepada guru-guru kita. Siapa guru-guru kita? Guru-guru kita adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Guru-guru kita adalah para ulama yang oleh Rasulullah diberikan privilege sebagai pewarisnya. Itulah mengapa tadi saya sebut bahwa Rasulullah tidak meninggalkan kita harta benda, tapi meninggalkan warisan berupa syariat agama. Dan kita mengerti agama dari sumbernya, yaitu Al-Quran, hadis. Tentu kita belajar dari para pewarisnya, yaitu ulama. Sampai kemudian dengan kita bertemulah dengan guru-guru kita untuk belajar agama. Nah, pemirsa hadiratullah, kenapa kita penting untuk belajar agama dari guru? Karena ajaran agama begitu dalam kandungan maknanya. Tidak bisa ajaran agama hanya kita tafsiri melalui logika kita belaka. Karenanya kita butuh urut-urutan. Kita butuh mengambil ajaran agama kita, ilmu agama kita ambil dari siapa, dan dari siapa, dan dari siapa. Itulah yang disebut dengan sanad ilmu. Kita tidak bisa begitu saja mengambil dari Google misalnya, karena kredibilitasnya, sumbernya kita tidak pernah bisa memverifikasinya. Tapi kalau dari guru-guru kita bisa memverifikasinya, bahwa
guru kita mengatakan ini karena dia mendapatkan dari gurunya, begitu seterusnya. Inilah yang membuat keberlangsungan syariat tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah putus. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, dalam kaitan kita mempelajari hadis Rasulullah yang beliau meninggalkan dua wasiat penting, dua warisan penting, yaitu Al-Quran dan hadis, maka cara satu-satunya kita adalah mempelajari Al-Quran dan hadis dengan derivasi ilmunya, dengan berbagai macam ilmu yang menunjang, disertai dengan siapa kita mengambil ilmu itu. Ini penting supaya menjaga kemurnian ajaran agama Islam, sehingga tidak mudah dibelokkan kepada hal-hal yang sekiranya malah mengganggu Islam itu sendiri. Demikian pemirsa, mari kita belajar sehingga kita tercerahkan dan hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.